Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Wa qala fil ayati taliyah wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfazna furujahun. Al-ayat. Ikhwati iman rahimakumullah, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan juga kesempatan yang semoga saja dengan dua hal tersebut kita senantiasa istiqomah dalam menjalankan berbagai perintah Allah, juga kita senantiasa istiqomah dalam menjauhi berbagai larangan dari Allah dan Rasul-Nya. Ikhwatu iman rahimakumullah, sebagaimana sudah disebutkan pada sesi sebelumnya, yaitu bahwa pembahasan terakhir itu mengenai kaidah saddu zari'ah, Jadi bagaimana kaidah saddu zari'ah ini, baik secara definisi maupun nanti secara tatbik, praktek di lapangan, kaidah saddu zari'ah ini bagaimana. Insyaallah nanti kita akan sedikit kita jelaskan mengenai kaidah saddu zari'ah. Ikhwatu iman rahimakumullah, mengingatkan kembali bahwa di sesi-sesi sebelumnya, kajian tafsir ayat ahkam mengenai fi goddil basor, tentang menundukkan pandangan, itu telah sampai di pembahasan akhir mengenai ahkam asyariyah, yaitu mengenai hukum-hukum syariat. Mengenai hukum syariat ini tentang menutup pandangan, maka perlu dibahas pula mengenai kaidah saddu zari'ah, karena ini kaidah penting yang ada di dalam ayat ini. Karena kalau tidak mengerti kaidah saddu zari'ahnya, nanti kita akan lumayan sulit untuk memahami kenapa pandangan begitu diprioritaskan, begitu besar perhatian syariat tentang pandangan seseorang. Itu semuanya dijelaskan, itu semuanya bisa dipahami melalui kaidah saddu zari'ah. Ikhwatu iman rahimakumullah, kaidah saddu zari'ah mungkin kita sudah agak familiar mengenai kaidah ini, kaidah saddu zari'ah, yaitu menutup celah terjadinya suatu yang haram. Biasanya kita contohkan, kalau waktu dulu guru kami mencontohkannya, ketika kita melihat ada orang asing di sekitar perumahan kita, di sekitar kampung kita, kemudian orang asing itu melihat-lihat rumah yang besar, kita tidak tahu dia siapa, RT mana, RW mana, pendatangnya dari mana, kemudian apa tujuan dia melihat-lihat rumah yang besar, apalagi 2 orang, 3 orang, di hari pertama sama, di hari kedua sama, hari ketiga dan hari keempat juga sama. Kemudian ketika kita tahu demikian, ada orang asing seperti itu, kita melapor ke Pak RT, melapor ke pihak berwenang, yang kemudian pihak berwenang itu menangkap ataulah menginterogasi orang asing tersebut. Ternyata ketika diinterogasi, ternyata dia statusnya wanted gitu ya, orang yang dicari. Jadi statusnya dia pencuri sebenarnya, sedang dicari oleh polisi. Itu dijadikan contoh sebagai saddu zari'ah. Jadi tidak menutup celah terjadinya suatu yang haram. Ketika pencurian itu haram, oleh kita ditutup celahnya, yaitu dengan apa? Dengan melaporkan ada orang asing yang beberapa hari ini terlihat dan juga sering melihat-lihat rumah yang sama, rumah orang yang kaya. Nah, itu sering dicontohkan sebagai saddu zari'ah. Ikhwati iman rahimakumullah, pada saat pandemi sekarang, COVID-19, Coronavirus Disease 2019, panjangnya, itu juga sering diungkap ada kaidah saddu zari'ah. Contoh seperti menjaga jarak
ketika sholat berjamaah. Menjaga jarak ketika sholat berjamaah. Sholat berjamaah yang harusnya menutup celah, yang harusnya merapatkan barisan, yang harusnya meluruskan barisan, rapat, sekarang dijarangkan, dicanangkan. Naon, lain canang. Carang ya, nah, canang. Dijarangkan gitu, dicarangkan, dicarang. Jadi yang asalnya tidak lebih dari sekian senti itu jaraknya, karena kan untuk mengukur juga ketumaninahan sholat. Jadi ada jarak sekian senti antara si A dengan si B. Sekarang dijarak menjadi 1 meter gitu. Dan tentu kita sudah paham berbagai hadis mengenai sholat berjamaah gitu, yang harusnya rapat gitu, yang harusnya dirapatkan sampai-sampai jangan ada celah untuk setan masuk, jangan ada celah untuk anak kambing masuk. Sekarang jangankan anak kambing gitu. 1 meter itu bapak kambing juga masuk gitu. Nah itu dijadikan contoh. Kenapa seperti itu? Contoh saddu zari'ah, menutup celah kemafsadatan, tindakan preventif, menutup celah kemafsadatan daripada nanti rapat gitu, kemudian terkena COVID-19, mendingan dicarangkan, dijarangkan barisannya, tidak dirapatkan, dengan diberi space 1 meter, berjamaahnya masih bisa, sholatnya masih bisa berjamaah, tetapi kita aman, terhindari. Meskipun sudah itu sasalaman. Status itu kan sasalaman. Jarakan sasalaman. Nah, ikhwatiman rahimakumullah, apakah bisa dibenarkan? Apakah benar saddu zari'ah itu seperti itu? Menutup celah kemafsadatan, menutup celah perkara yang haram. Apakah saddu zari'ah seperti itu? Nah, ini bisa kita lihat penjelasannya. Yang pertama, mengenai definisi saddu zari'ah. Sebelum kepada praktek tatbik kaidah saddu zari'ah itu sendiri. Ikhwatiman rahimakumullah, definisi saddu zari'ah, atau kita lebih berfokus kepada zari'ah, definisi tentang zari'ah, yaitu bahwa yang namanya zari'ah, di dalam lisanul Arab nanti bisa dibaca, itu memiliki 4 pemaknaan, yang semuanya sama, gitu, yang semuanya sama maknanya. Yang pertama, zari'ah itu merupakan wasilah kepada sesuatu. Itu makna yang pokok. Yang kedua, zari'ah itu merupakan persamaan, sinonim dari kata dari'ah. Jadi dengan dal. Zari'ah dengan za merupakan sinonim dari dari'ah dengan dal. Apa itu dari'ah? Dari'ah itu adalah seekor unta. Seekor unta yang digunakan oleh pemburu, untuk melatih dia berburu. Biasanya berarti pemburu punya anak, melatih anaknya berburu menggunakan dari'ah, yaitu unta. Unta dijadikan umpan, unta nama antep. Kemudian berburu hewan-hewan buas yang akan menerkam si unta itu. Unta itu dinamakan dari'ah. Kenapa dinamakan dari'ah? Karena menjadi wasilah belajar seorang pemburu. Gitu. Jadi pemburu itu belajarnya dengan menggunakan unta. Dari'ah. Karena apa? Wasilah belajar. Begitu juga pemaknaan ketiga, yaitu apa bahasa kita? Target panahan, anu buleteni, yang melingkar. Gitu. Target panahan disebut zari'ah. Kenapa zari'ah? Karena wasilah belajarnya seorang pemanah. Gitu. Wasilah belajar seorang pemanah, nganggo panahan. Da praktek nama kan bukan memakai target panahan kan, langsung kajel makna. Atau banyak di YouTube apel disimpan di atas kepala. Itu kan sudah praktek gitu. Tapi belajarnya dengan target panahan. Gitu. Target panahan itu dinamakan zari'ah. Jadi semua makna tentang zari'ah mengacu pada satu pemaknaan yang pasti, yaitu wasilah. Apa itu zari'ah? Wasilah. Sekali lagi ini penting. Jadi yang namanya zari'ah itu wasilah. Nah, sesuatu yang menjadi wasilah kepada sesuatu, si A atau
perkara A yang menjadi wasilah kepada perkara B, maka perkara A itu dinamakan zari'ah. Perkara B bukan zari'ah. Jadi sekali lagi perkara A naik. Zari'ah teh. Wasilah. Jadi bisa kita ambil kesimpulan, bisa kita ambil titik temu dari berbagai pemaknaan tentang zari'ah, bahwa yang namanya zari'ah itu adalah wasilah kepada sesuatu. Sesuatu yang menjadi wasilah kepada sesuatu. Itulah yang dinamakan zari'ah. Itu yang pertama, cara definisi. Jadi yang namanya zari'ah itu adalah sesuatu yang dijadikan wasilah kepada sesuatu yang lain. Sesuatu yang dijadikan wasilah kepada sesuatu yang lain. Cara bahasa. Bagaimana unta yang menjadi wasilah bagi seorang pemburu untuk belajar berburu. Bagaimana lingkaran panahan, target panahan yang menjadi wasilah belajarnya seorang pemanah. Ikhwatu iman rahimakumullah, itu menurut bahasa. Yang kedua menurut istilah. Zari'ah menurut istilah ada dua. Ada istilah umum dan juga ada istilah khusus. Ada zari'ah istilah umum dan juga ada zari'ah istilah khusus. Sekali lagi ada istilah umum dan juga ada istilah khusus. Zari'ah dalam pemaknaan umum, dalam istilah umum, yaitu sesuatu yang menjadi wasilah kepada kemafsadatan yang terjadi, kepada kewajiban yang terjadi, kepada kesunahan yang terjadi, kepada kemakruhan yang terjadi. Sekali lagi. Jadi yang namanya zari'ah dalam pengertian umum, dalam istilah umum, adalah sesuatu hal, suatu pekerjaan, atau suatu perkara yang menjadi wasilah timbulnya perkara yang lain. Baik perkara yang lain bersifat maslahat atau mafsadat. Baik perkara lain yang bersifat wajib, sunnah, haram, ataupun makruh. Ini zari'ah. Gitu. Zari'ah dalam pemaknaan, dalam istilah umum. Sekali lagi. Padahal bisa di-rewind-nya, bisa ditonton ulang, tapi biasa. Sekali deh. Zari'ah dalam istilah umum, bukan istilah khusus. Dalam istilah umum, zari'ah, gitu. Zari'ah adalah suatu perkara yang menjadi wasilah timbulnya perkara lain. Baik perkara lainnya ini maslahat atau mafsadat. Baik perkara lainnya ini wajib, sunnah, haram maupun makruh. Itu adalah zari'ah dalam istilah umum. Makanya ketika membahas zari'ah istilah umum, ada yang namanya sadduz zari'ah, ada yang namanya fathuz zari'ah. Mungkin para pemirsa sudah kenal ya, fathuz zari'ah, sadduz zari'ah. Nah itu adanya fathuz zari'ah itu dalam istilah umum. Membuka celah wasilah, membuka celah kemaslahatan itu fathuz zari'ah. Menutup celah kemafsadatan itu sadduz zari'ah, tapi dalam istilah umum. Sekali lagi, dalam istilah umum. Mohon maaf, seperti begini, ada contoh kaidah. Mala yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Sesuatu yang tidak akan sempurna kewajiban kecuali ada sesuatu itu, maka sesuatu itu menjadi wajib. Kacamata tidak akan menjadi sempurna, tidak akan sempurna menjadi kacamata. Gitu. Kalau tidak ada kacaan misalkan, atau kalau tidak ada ini, kacamata tidak akan sempurna menjadi kacamata kalau tidak ada ini, atau kalau tidak ada kaca. Maka kaca menjadi wajib bagi kacamata. Wasilah kan ya, ini membahas wasilah. Nah, kaidah itu malayatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Kaidah tentang kacamata, kalaulah kacamata menjadi sempurna disebut kacamata kalau ada kaca, gitu. Kalau ada kacanya, maka kacanya itu menjadi wasilah, menjadi zari'ah, gitu. Menjadi zari'ah. Nah, ini zari'ah pemaknaan umum seperti ini. Bisa digunakan untuk hal wajib juga, gitu. Yang sering dicontohkan kalau membahas tentang kaidah yang tadi, malayatimul wajibu illa bihi, kan contohnya seperti menutup aurat, contohnya seperti berwudu, toharoh. Gitu.
Contohnya seperti menghadap kiblat, itu sering dicontohkan untuk membahas kaidah malayatimul wajibu illa bihi, bahwa wajib. Sholat tidak akan sempurna kecuali ada wudhu. Sholat itu wajib. Maka karena sholat yang wajib ini tidak akan sempurna kecuali ada wudhu, maka wudhunya itu jadi wajib. Sholat kan kudu wudhu. Sholat harus menutup aurat. Sholat harus menghadap kiblat. Gitu. Sholat itu wajib. Maka sesuatu yang dapat menyempurnakan kewajiban sholat menjadi wajib. Berwudu jadi wajib. Menghadap kiblat jadi wajib. Menutup aurat juga jadi wajib. Wasilah, jariah. Dalam pengertian umum. Dalam kewajiban pun bisa digunakan. Kita sering sebutnya tentang sadu zariah ini dalam pemanaan haram saja gitu. Padahal dalam istilah umum zariah itu menyangkut juga pemanaan tentang wajib, tentang hukum wajib juga terdapat kaidah zariah, tetapi bukan sadu zariah, tapi fakku zariah. Membuka celah terjadinya sesuatu yang wajib, maka wajib. Membuka celah terjadinya, menutup celah terjadinya sesuatu yang haram, maka wajib ditutup. Membuka celah terjadinya sesuatu yang haram, maka haram dibuka. Coba ulang idenya, di menit eta, di menit gitu. Itu zariah dalam pengertian umum. Zariah dalam pengertian umum. Makanya kenapa beberapa pernyataan ulama ketika menyebutkan bahwa diadakannya sholat Jumat dengan berkerumun, gitu. Diadakannya ibadah sholat Jumat di masjid dengan berkerumun di masa pandemi ini, itu tidak pas dengan kaidah sadu zariah. Maksud sadu zariah, sadu zariah dalam istilah umum. Kenapa? Karena di satu sisi kita harus menutup celah kemafsadatan. Sekali lagi, di satu sisi kita harus menutup celah kemafsadatan. Apa kemafsadatan yang terjadi ketika berkerumun? Bidang corona, COVID-19 kan. Virus itu yang bisa menjalar dengan mudah gitu. Membuat seorang positif atau negatif dengan mudah gitu. Akhirnya batuk oge disebut positif ya. Seperti itu kan, itu sadu zariah dalam istilah umum. Menutup celah kemafsadatan. Menutup celah kemafsadatan. Sanis menutup celah sesuatu yang haram. Itu sekali lagi istilah umum, istilah umum. Jadi mindset kita jangan beranggapan bahwa sadu zariah itu wasilah yang mengantarkan pada sesuatu yang haram, atau angka kadinya mikirnya. Jadi kita berpikir istilah umumnya, istilah umum dulu. Dalam istilah umum yang namanya zariah adalah wasilah kepada sesuatu itu, sesuatu yang menjadi wasilah kepada sesuatu. Baik sesuatu yang ini haram atau wajib, atau bernilai maslahat atau bernilai mafsadat. Maka zariahnya semuanya ada zariahnya. Maka ketika semua ada zariahnya, maka ada zariah yang mesti dibuka, fathu zariah. Ada zariah yang mesti ditutup, sadu zariah. Seperti ini contohnya, babari, Mas. Sekarang PC Pemuda Persis Bandung Kidul menggelar record hampir setiap hari, kan, hampir setiap malam, bahkan di bulan Ramadan pun tidak libur gitu. Dilaksanakan setelah taraweh gitu. Meskipun ada yang sebelum taraweh gitu, jadi taraweh nacan. Ini record ini merupakan kemaslahatan. Kajian ini merupakan kemaslahatan. Sekali lagi, nyada sahanu nyebutkan kajian kemafsadatan, tidak semuanya pasti sepakat. Yang namanya kajian, berbagi ilmu itu adalah maslahat. Dan menyebarkan kajian ini, nge-share kabatur, nge-like, nge-subscribe, itu merupakan, sekali deh, itu merupakan wasilah timbulnya kemaslahatan yang lain. Bisa dimengerti tidak ya? Itu padahal contoh pangbabarina. Jadi nge-share teh gitu. Ini saya bukan
Wah si Ustadz mau minta di-share wae. Ini kan membahas contoh zari'ah secara umum. Contoh zari'ah secara umum. Kajian merupakan kemaslahatan. Membuka peluang, membuka celah timbulnya kajian merupakan fatwa zari'ah. Membuka celah kemaslahatan. Kemaslahatan mesti diadakan, wajib diadakan, wajib diwujudkan. Maka membuka celah kewajiban ini menjadi wajib. Taka pemah nge-share itu jadi wajib. Nge-subscribe itu jadi wajib. Itu ngelala ora gerak. jadi sekali lagi bagi saya ini bukan masalah tentang satu klik subscribe, satu klik notifikasi, satu klik like-nya. Bukan masalah seperti itu. Tetapi masalah menghidupkan kemaslahatan, menghidupkan syiar agama. Kalau semua orang menerima share dari kita, semua orang tahu tentang ilmu yang direcord di media dakwah bangkit, itu kan menjadi kemaslahatan. Menjadi kemaslahatan. Ustaz Bagas tentang tarawih dan tahajud kan, tentang kontroversi sholat malam. Kalau di-share semua orang jadi tahu. Gitu. Jadi mau loba nanya ngajapri ke ana, riweuh eta. Seperti itu, gitu. Itu menjadi wasilah adanya kemaslahatan. Mohon maaf, record ini kemudian nanti diupload dengan menggunakan kuota. Waktu itu saya pernah bertanya hampir 2,5 giga sampai 3 giga kan, pokoknya besar gitu. Tetapi ketika tidak ada kuotanya, mau di-share, mau di-upload, semua orang tidak akan tahu. Maka mengadakan kuota jadi wajib. Nah, wasilah kemaslahatan. Seperti itu. Zari'ah secara umum adalah sesuatu yang menjadi wasilah timbulnya sesuatu yang lain. Baik sesuatu yang lain bernilai mafsadat ataupun maslahat. Baik berhukum wajib ataupun haram. Itu semuanya zari'ah dalam istilah umum. Makanya sangat pas seorang ulama mengatakan kenapa sholat Jumat itu kalau kondisinya seperti ini, zona merah, di desanya sudah ada yang positif, bahkan banyak, sudah sholat Jumatnya di rumah. Itu merupakan kaidah saddu zari'ah. Menutup celah kemafsadatan. Kalau sholat sambil berkerumun di masjid misalkan, itu rentan terkena virus. Makanya di rumah saja. Makanya di rumah saja. Pakai kaidah yang mana? Saddu zari'ah. Menutup celah kemafsadatan. Bukan dalam artian saddu zari'ah menutup celah keharaman, bukan. Dan bukan haram. Kan terkena coronavirus itu haram. Terkena coronavirus kan tidak haram. Gitu. Berarti bukan menutup celah keharaman, tetapi kemafsadatan. Terkena corona mafsadat. Gitu. Bukan masalah halal haram. Penyakit itu tetapi mafsadat maslahat. Karena itu kaidah yang dipakainya saddu zari'ah. Sangat cocok sekali. Ulama yang mengatakan demikian. Kalau saya tidak salah Ustaz JJ pada waktu awal mulai tersebarnya virus coronavirus ini. Ustaz JJ berkata kan kaidah yang dipakai itu saddu zari'ah. Nah, itu sangat pas. Sangat pas. Karena menutup celah kemadorotan, kemafsadatan. Khotimah rahimakumullah itu dalam pengertian umum. Kalau masih belum paham bisa diulang lagi lah videonya. Mohon maaf karena saya tidak boleh terus mengulang kan. Biarkan waktu. Khotimah rahimakumullah. Oleh karena itu dalam pengertian umum, selain tadi ya kita membahas tentang saddu zari'ah. Kemudian contoh yang kedua ada juga fatwa zari'ah. Baik fatwa zari'ah baik fatwa zari'ah untuk perkara yang wajib maupun fatwa zari'ah untuk kemaslahatan, baik saddu zari'ah untuk perkara yang haram maupun saddu zari'ah untuk perkara yang mafsadat, maka di sini pula timbul kaidah-kaidah baru yang lain, kaidah-kaidah yang semakna seperti darul mafasidi muqaddamun ala jalbil masoli, menolak kemadorotan lebih didahulukan dari menggapai dari menerima kemaslahatan.
Sekali lagi, menolak kemadorotan lebih didahulukan daripada menggapai kemaslahatan, daripada mencari kemaslahatan. Yaitu dari kaidah saddu zari'ah. Ada kaidah turunan. Menolak kemadorotan lebih baik daripada menggapai kemaslahatan. Kapan kaidah itu dipakai? Darul mafasidi muqaddamun ala jalbil masolih itu dipakai. Kaidah menolak kemadorotan lebih didahulukan daripada menggapai kemaslahatan itu dipakai ketika kemadorotan dan kemaslahatannya seimbang. Ketika kemadorotan dan kemaslahatannya seimbang. Seperti begini. Sholat berjamaah dengan dirapatkan barisan itu merupakan maslahat bagi agama. Din. Terkena corona itu merupakan kemadorotan. Sekali lagi, terkena virus itu madorot, merapatkan saf itu maslahat. Maka ada yang memakai kaidahnya darul mafasidi muqaddamun ala jalbil masolih. Menolak adanya madorot, yaitu menolak virus, gitu. Menolak virus lebih didahulukan daripada merapatkan saf, daripada menggapai kemaslahatan, yaitu dengan merapatkan saf. Ini bisa kita terima kalau sekali lagi madorot dan maslahatnya seimbang. Namun sayangnya untuk kasus ini maslahat dan madorotnya tidak seimbang. Untuk kasus ini masalahnya maslahat dan madorotnya tidak seimbang. Merapatkan barisan maslahat. Menolak atau corona terkena virus itu madorot. Gitu. Terkena virus itu madorot. Maka menolak kemadorotan, menolak virus lebih didahulukan daripada merapatkan saf. Gitu. Daripada merapatkan saf. Bisa dipakai kalau seimbang antara madorot dan maslahatnya. Sayangnya di dalam kasus ini maslahat dengan kemadorotannya tidak seimbang. Dari mana kita tahu tidak seimbang? Kita cek fakta lapangan. Apakah semua orang yang berjamaah dengan merapatkan saf sudah pasti terkena virus atau tidak? Seperti itu. Jadi madorot terkena virus itu dari mana? Ketika dihubungkan dengan merapatkan saf. Kan tidak semua orang yang merapatkan saf sudah dipastikan terkena virus, sudah pasti bakal positif. Saya berjamaah ke Asa'adah, ternyata di Asa'adah merapatkan saf. Pulang-pulang saya jadi positif. Saya jadi suspek, kan tidak. Apalagi di 10 hari kemudian saya meninggal, kan tidak. Tidak seperti itu, dalam artian tidak berbanding. Tidak bisa dipastikan orang yang merapatkan saf dalam berjamaah itu terkena virus, terkena kemafsadatan. Makanya kaidah ini tidak bisa dipakai. Kaidah saddu zari'ah untuk sholat berjamaah dalam hal merapatkan saf tidak bisa dipakai. Apalagi menggunakan kaidah darul mafasidi muqaddamun ala jalbil masolih. Ikhwatul iman rahimakumullah. Yaitu saddu zari'ah dalam pengertian umum. Saddu zari'ah dalam istilah umum. Apa hubungannya dengan menundukkan pandangan acan? Belum kepada menundukkan pandangan. Ini baru membahas tentang zari'ah dalam pengertian umum. Nanti kan ada satu lagi, zari'ah dalam pengertian khusus, zari'ah dalam istilah khusus. Dan kenapa terlalu lama sumuhun? Atuh udah antum na oge ngartina lami. Lamun antum na gancang ngartina memahami. Ya karena memang kaidahnya lumayan berat gitu. Saya biasanya memakai papan tulis, di sini tidak ada kan. Jadi lumayan berat juga bagi saya menyampaikan. Karena itu lumayan berat juga bagi para pemirsa untuk mendengarkan juga untuk menerima. Tapi setidaknya sekali lagi gitu. Itu adalah zari'ah menurut bahasa, juga menurut istilah umum yang bisa berlaku suatu yang menjadi wasilah kepada perkara maslahat, kepada perkara mafsadat, kepada perkara yang hukumnya wajib, kepada perkara yang hukumnya haram, sunnah maupun makruh. Ikhwatul iman rahimakumullah, mungkin itu yang dapat disampaikan untuk sesi
berapa ya? Ini sesi kelima berarti ya. Pada kajian tafsir ayat ahkam. Masih mengenai tema si Godil Basor. Tentang menundukkan pandangan. Apa hubungannya dengan menundukkan pandangan? Acan. Kan aiblutan itu mukadimahnya. Mungkin itu yang dapat disampaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kita ketemu lagi di sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.